Oke, siap. Nah, bicara tentang konstruksi Pak Bu, tentunya tidak terlepas dari undang-undang kan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jakon. Ada PP juga Nomor 14 Tahun 2021 tentang turunannya kan, itu perubahan atas PP Nomor 22 Tahun 2020. Tentunya karena kita proses pengadaan barang jasa, tak lepas dari perpres kita, perpres utama kita kan, perpres 16 tahun 2018 dan perubahannya yaitu tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Tentunya petunjuk teknisnya ada di peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah melalui penyedia. Namun Pak Bu, tidak sebatas 4 ini saja. Ini kan yang pokok ya Cak Gus ya. Masih banyak permen PUPR, aturan-aturan lain, surat edaran, itu dia banyak yang masih berkaitan. Maka para pokja pemilihan, Pak BPK juga, jangan sebatas ngertinya perpres dan perlem. Masih banyak peraturan-peraturan lain yang terkait dengan pekerjaan konstruksi. Oke, bicara tentang konstruksi, ini Pak Bu, definisi apa sih pekerjaan konstruksi? Ya tentunya keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. Prinsipnya yang terkait dengan suatu bangunan, itu maka itu masuk pekerjaan konstruksi. Clear ya Cak Gus ya? Suaraku normal masih Cak Gus? Cak Gus saya kok nggak kerungu. Oke, masih normal. Oh, masih, alhamdulillah. Coba tutup mic-mu. Lek mendampingi mic-mu bukaan terus. Oke, selalu tak celuk soalnya. Oke, segmentasi pekerjaan konstruksi nih Pak Bu, sejak adanya Perpres 12 tahun 2021 di pasal 65 itu disebutkan bahwa untuk pagu anggaran sampai dengan 15 miliar itu untuk kualifikasi usaha kecil. Saya pikir sudah clear lah ya tentang kualifikasi usaha konstruksi. Namun kalau pas saya ditugasi ngoceh ya Gus, di beberapa tempat kalau saya pancing tentang segmentasi masih beranggapan masih sampai 2,5 miliar. Artinya masih banyak yang belum clear juga. Oke, nah Pak Bu, karena saya akan bahas tentang pekerjaan konstruksi, tentunya tidak lepas dari tahapan-tahapan. Ada 6 tahapan. Nah, yang akan kita bahas yaitu di persiapan pemilihannya. Salah satunya adalah review dokumen persiapan pengadaan barang jasa. Khususnya hari ini akan membahas tentang pekerjaan konstruksi. Nah, apa sih tujuan review itu sebetulnya? Yang pasti Pak Bu, tujuan utamanya adalah untuk memastikan kesesuaian dokumen persiapan pengadaan dengan ketentuan peraturan yang mengatur tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Itu yang perlu dipahami, sehingga jika kita Pokja, mungkin ada yang BPK, jika ada Pokja mereview, itu bukan berarti mempersulit Bapak Ibu semua, justru itulah membantu Bapak Ibu para PPK. Kenapa? Agar dokumen persiapan pengadaan itu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku saat ini. Bisa jadi saat dokumen persiapan pengadaan waktu dirancang oleh konsultan perancang ya Cak Gus, belum clear dengan aturan-aturan yang saat ini. Seperti kemarin saya rapat di suatu kabupaten, di suatu kota kemarin, ya juga belum clear ternyata. Konsultan perancangnya masih belum clear, terkait permen PUPR 10 juga belum clear juga. Artinya itu tugas kita bersama. Nah Pak Bu, terkait dokumen persiapan pengadaan ini merupakan dokumen yang ditetapkan oleh PPK yang disampaikan kepada UKPBJ, yang para pokjang itu kan di UKPBJ, atau kepada PP jika nilai paketnya di bawah 200 juta. Jika di atas 200 kan ke UKPBJ. Yang untuk ditindaklanjuti dengan proses pemilihan penyedia. Maka itu tugas kita untuk melakukan review. Nah, dokumen persiapan pengadaan itu apa saja sih yang harus ditetapkan oleh PPK sesuai dengan ketentuan? Yang pertama, tentunya spesifikasi teknis dengan gambar. Terus HPS dan rancangan kontrak. Inilah Pak Bu yang saya kotai merah ini yang utama yang wajib kita review. Jika belum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan kita sampaikan. Masih banyak loh di luar sana ternyata mensyaratkan peralatan itu lebih dari yang diatur. Padahal sampai dengan nilai 100 miliar kan maksimal 6 jenis.
ternyata masih ada PPK yang mensyaratkan 10 jenis dan itu diloloskan oleh Pokja. Bisa jadi memang belum clear terkait peraturan yang saat ini. Itu tugas kita bersama nih Pak Bung. Nah, setelah penetapan dokumen persiapan pengadaan oleh PPK, Pak Bu, maka PPK membuat paket di SPSE. Tengge, karena sesuai pasal 69 ya Pak Cak Kuswoyo, proses pengadaan barang jasa pemerintah itu dilakukan secara elektronik melalui aplikasi SPSE dan sistem pendukung. Tidak ada batasan nilai ya Cak Gus di sana ya. Harus melalui sana, tidak ada batasan nilai. Nah, bisa jadi prosesnya di sana, terus ada paket yang dicatatkan, juga ada paket-paket swakelola juga dicatatkan. Nah, di tempat kami di Provinsi Jawa Timur, Pak Bu, ternyata para PPK ini tidak takut sama Perpres Gus yang di pasal 69. Ternyata takutnya sama keuangan yang maha kuasa, Gus. Begitu ketentuan bahwa paket-paket pekerjaan atau jika tagihannya LS melalui penyedia wajib dan itu bukti kontraknya SPK, surat perintah kerja, maka wajib melampirkan summary report di aplikasi SPSE. Maka barang jasa lainnya di atas 50 juta wajib diproses lewat aplikasi SPSE. Kenapa? Bukti kontraknya SPK. Surat untuk pekerjaan konstruksi berapapun nilainya sampai 200 juta kan SPK ya, Cak, tidak ada batasan minimal. Itu juga wajib diproses di aplikasi SPSE. Demikian juga konsultan konstruksi sampai dengan 100 juta itu SPK. Itu wajib diproses melalui aplikasi SPSE. Nah, itu di tempat kami pakai solusi itu, Cak Gus. Dengan solusi itu barulah para PPK ini meroses melalui aplikasi SPSE semua. Karena diuntungkan para PPK semua dokumen kan tersimpan semua ya Cak Gus ya, rapi di aplikasi SPSE, termasuk data dukung HPS. Bukti survei-survei itu kan diupload semua. 5 tahun atau 10 tahun ke depan dibutuhkan oleh PPK karena mungkin paket itu akan bermasalah 5 tahun ke depan, PPK itu tinggal download semua karena sampai kontraknya semuanya diupload, sampai BAST ya Cak Gus ya, diupload semua. Itulah salah satu kelebihan dan keuntungannya, walaupun kayaknya memang menyiksa awalnya Cak Gus ya. Kan pakai ilmunya Cak Kuswoyo memang harus dipaksa. Yang kedua terpaksa. Tingkatan ketiga kan terbiasa ya. Memang awalnya kayak dipaksa. Tapi karena dipaksa akhirnya terpaksa melakukan. Lama-lama terbiasa. Nah akhirnya lebih mudah melalui aplikasi SPSE. Tidak perlu dokumen-dokumen yang jelimet BA-BA-nya ya Cak Kuswoyo ya. Nah tentunya Pak Bu, pada saat dikirim ya harus dilampiri SKPPK-nya, apakah memang sesuai, DPA-nya juga, apakah memang ada anggarannya, apa juga sudah ditetapkan, ID paket RUP-nya, apakah ID paket RUP dengan yang ada di aplikasi SPSE sesuai. Bisa jadi ada inisiasi perubahan paket, belum dilakukan update di aplikasi SPSE-nya, maka terjadi perbedaan kode IP RUP-nya. Terus waktu penggunaan barang jasanya juga dipastikan kembali masih cukup untuk dilakukan proses tender. Nah, maka ini dikirimlah oleh PPK kepada UKPBC jika di atas 200 juta dan kepada PP jika nilai paketnya di bawah 200 juta. Oke Pak Bu, nah pendekatan prosesnya kalau review itu bisa ada dua cara. Yang pertama melalui pertemuan langsung antara Pokja pemilihan dengan PPK. Yang kedua bisa jadi melalui yang tidak langsung, yaitu melalui aplikasi Zoom Meeting misalkan, atau aplikasi-aplikasi yang lain. Namun saya pribadi Pak Bu senang kalau itu rapatnya rapat tatap muka. Kenapa? Kita langsung bisa berdiskusi, bisa saling memberikan masukan. Nah, siapa yang hadir? Kalau kami, kalau saya pribadi bukan hanya PPK, tapi juga tim teknisnya, juga konsultan perancangnya. Kenapa? Yang nyusun spek, yang nyusun yang lain-lain itu kan konsultan perancang terkait pekerjaan konstruksi. Maka jika ada yang direview, maka konsultan langsung paham dan langsung disesuaikan dokumen persiapan pengadaannya. Oke, inilah Pak Bu, apa saja yang harus dilakukan review. Yang pertama tentunya spek tek dan DED, baik spek bangunannya, bahan bangunannya, peralatan konstruksinya, nanti bahas ke belakang detailnya, juga peralatan bangunan, metode konstruksi atau metode pelaksanaannya, juga jabatan kerja konstruksi, artinya persyaratan-persyaratan terkait personil manajerial dan personil yang dibutuhkan pada saat pelaksanaan pekerjaan. Terus HPS Pak Bu,
bagaimana histori HPS-nya, untuk harga satuan dasar upahnya, bahan dan alat, kan gitu nggih. Sebagaimana kita tahu ada Permen PUPR yang baru ya Cak Kuswoyo ya, Permen PUPR nomor 1 tahun 2022 yang mengatur di sana ada di pasal 8 kalau nggak salah nggih, bahwa untuk satu harga satuan dasar tenaga kerja itu berdasarkan diperoleh dari satu keputusan kepala daerah yang mengatur tentang UMP, upah minimum provinsi, atau UMK, upah minimum kabupaten kota. Seperti DKI Jakarta kan tidak ada UMK ya Cak Gus ya, yang ada UMP. Maka harga satuan dasar tenaga kerja ya berdasarkan upah minimum provinsi. Jika di kabupaten kota sudah ada UMK-nya, di mana lokasi pekerjaan akan dibangun, maka menyesuaikan upah minimum kabupaten kota setempat. Nah, juga umur berlakunya HPS, ini juga masih banyak PPK. Tanda tangannya kan tidak ada di tempat tanda tangan itu ya, aku Batang titik Maret 2022 kan gitu ya. Itu ya harus direview Bapak Ibu, masih banyak PPK seperti itu, kebiasaan lah. Tanggalnya tidak ada, padahal itu kaitannya erat dengan umur berlakunya HPS, yaitu maksimal 28 hari sampai pemasukan penawaran. Juga volume satuan pekerjaan, biaya SMKK juga Pak Bu itu dipastikan sudah ada di HPS itu 9 komponen biaya penerapan SMKK jika kontraknya harga satuan, dan 5 komponen biaya penerapan SMKK jika kontraknya lumsum. Itu sesuai dengan amanah Permen PUPR 10 tahun 2021 tentang pedoman SMKK, dan itu merupakan mata pembayaran tersendiri Pak Bu, tidak boleh masuk biaya persiapan dan biaya overhead, itu muncul tersendiri. Terus selanjutnya rancangan kontrak, surat perjanjiannya apakah juga sudah sesuai itu untuk pekerjaan konstruksi, SKK-nya apakah juga sudah clear, semua ketentuan-ketentuan yang mengatur pekerjaan itu apakah sudah terisi semua. Karena masih banyak Cak Agus, begitu ngirim ke kita di UKPBJ, PPK masih kosongan ya Cak Agus ya, surat perjanjiannya, lingkup pekerjaan tidak diisi, jangka waktu pelaksanaan di pasal 5 tidak diisi, SSKK pun masih banyak. Sesuai dokpil diambil kirim kan gitu, atau bahkan copy paste dari paket lain. Itu pernah saya ada paket pekerjaan konstruksi Cak Agus, puluhan miliar ada. Loh, rancangan kontraknya pengadaan barang ya yang dikirim. Artinya itu harus clear ya para PPK, karena itulah nanti ketentuan-ketentuan saat berkontrak. Nah, SSUK-nya juga apakah sesuai dengan SSKK, klausul-klausulnya itu perlu dipastikan kembali. Demikian juga dengan ketersediaan anggarannya. Apakah ada, terus memastikan kembali apakah sudah disiapkan ataukah belum. ID paket RUP-nya apakah sudah sesuai dengan yang di SPSE, nggih Pak Bu, dicek kembali nggih. Kalau belum APPK maka wajib update RUP-nya yang di aplikasi SPSE, sehingga jika ada perubahan-perubahan bisa disesuaikan kembali kode-kodenya. Terus waktu penggunaan dipastikan kembali apakah cukup proses tender yang diusulkan oleh BPK ini masih nututi, masih cukup waktu untuk berkontrak. Maka jika belum harus direview kembali nggih Pak Bu. Karena proses tender kan membutuhkan kurang lebih 20 hari ya Cak Gus ya, hari kalender lah. Iya. Itu dipastikan kembali. Itu pun kalau tidak ada sanggah atau kalau tidak ada sanggah banding ya Cak Gus ya. Kalau ada sanggah banding kan lebih panjang lagi. Maka para PPK mengirim dokumen itu harus 1,5 bulan lah, karena diasumsikan nanti ada sanggah banding. Karena ada waktu 14 hari kerja untuk menjawab bagi KPA-nya ya Cak Gus ya. Terus analisis pasarnya juga memastikan kerjaan pelaku usahanya, terus menentukan metode kualifikasinya, dan seterusnya. Dan Pak Bu juga memastikan, ini Pak Bu, dokumen RKK, PPK di dokumen spesifikasi teknisnya juga harus melampirkan dokumen RKK yang terdiri dari 1 fakta komitmen keselamatan konstruksi yang isinya ada 7 fakta nggih. Terus 5 elemen itu wajib dilampirkan di spesifikasi teknis, cuman yang diisi oleh BPK hanya tabel IBPRP, tabel P1. Yaitu memastikan kembali apakah uraian pekerjaan, apakah identifikasi bahayanya juga sesuai dengan penetapan tingkat risiko keselamatan konstruksi. Seperti kemarin ya saya rapat dengan BPK, tim teknis dan termasuk konsultan perancang, saya tanya, mensyaratkan ahli utama tanpa pengalaman atau ahli madya dengan pengalaman 3 tahun,
apakah Bapak sudah menetapkan tingkat keselamatan konstruksinya sebesar? Belum, Pak. Nah, itu karena hubungannya kan dengan persyaratan personil untuk K3 ya, Cak Gus ya. Itu ternyata kira-kira ternyata enaknya DKI yang utama, Cak Abot kan ngono ya, Cak Gus ya. Saya angel ya, banyak yang enggak mungkin begitu ya. Artinya ternyata konsultan pun belum clear terkait itu. Masih banyak nih. Mungkin yang di sini enggak lah. Di luar rencana, mungkin yang di planet Mars ya, Cak Gus ya, kan jauh. Jadi enggak tahu ada permen PUPR yang baru, ada permen PUPR 10 yang mengatur tentang pedoman SMKK. Oke, sekarang review spek ataupun DET nggih. Nah, Pak Bu, bahwa proses tender ini adalah konsep relaksasi. Relaksasi kan di pelurut-pelurut itu ya. Pengalaman banget Cak. Relaksasi kan ngono, Cak. Di pelurut-pelurut. Artinya apa? Proses tender untuk pekerjaan konstruksi ini relaksasi. Artinya memberikan kemudahan kepada penyedia bahwa kebutuhan atau persyaratan yang ditetapkan dalam LDP hanya yang sifatnya utama saja. Bukan seluruh kebutuhan pelaksanaan pekerjaan di lapangan, namun kebutuhan sumber daya pada saat pelaksanaan pekerjaan di lapangan itu ditetapkan dalam spesifikasi teknis dan wajib dipenuhi saat pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Maka ada syarat tender, ada syarat berkontrak kan itu ya, Cak Gus ya. Semua sumber daya boleh disyaratkan, tapi itu merupakan syarat berkontrak. Tapi yang sifatnya utama yang dikompetisikan hanya sifatnya utama saja, gitu nggih. Nah, tujuannya apa sih? Nah, review itu, nah ini saya cuplik dari ya Cak Gus ya, dari Pelem 12, yaitu untuk memastikan bahwa Spektek dan DED telah menggunakan barang jasa yang memiliki TKDN, itu dipastikan. Memang terus mengacu pada daftar inventasi barang produksi dalam negeri. Apakah memang tersedia diproduksi dalam negeri barang-barang jasanya? Terus apakah sudah ber-SNI? Apakah juga menggunakan produk usaha mikro dan kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri dan produk ramah lingkungan. Contoh tentang pekerjaan konstruksi, produk ramah lingkungan apa aja, Cak Gus ya? Pocah, semen saya. Pokok. Contohnya lampu itu kan LED itu ramah lingkungan. Kadang 100 tahun kan nggak pedot-pedot ya, Cak Gus ya. Kalau menggunakan bulan pedot. Itu salah satunya nih, produk ramah lingkungan itu seperti itu. Nah, sehingga peserta pemilihan dapat memahami spektek DED dan merespon untuk menyusun penawaran dengan baik. Nah, Pak Bu, persyaratan TKDN, SNI, produk usaha mikro kecil dan koperasi, serta produk ramah lingkungan sepanjang barang jasanya mencukupi jumlahnya dan tersedia dan mencukupi sesuai kebutuhan ya, Cak Gus ya. Kalau terpaksa memang barang jasa tidak tersedia dalam negeri dan harus impor ya diizinkan. Yang penting sudah dipastikan kembali tidak tersedia di dalam negeri. Terus spek itu juga harus didefinisikan dengan jelas. Nah, tidak mengarah kepada produk tertentu atau merek tertentu. Ini kan dari Perlem seperti ini klausulnya, Cak Gus ya. Tapi di pekerjaan konstruksi kan dimungkinkan menyebutkan merek ya, Cak Gus ya. Untuk pekerjaan konstruksi. Oke ya. Oke, lanjut. Nah, Spektek itu terdiri dari apa saja sih dokumen spektek? Yang pertama uraian spesifikasi teknis, Bapak Ibu. Itu juga boleh menyebutkan merek. Di sini juga mencantumkan spesifikasi teknis untuk peralatan bangunannya, menyebutkan spesifikasi teknis untuk peralatan utama yang dipersyaratkan, yang ditenderkan, yang dipersyaratkan, terus juga spesifikasi teknis terkait personil manajerialnya, spesifikasi teknis terkait jangka waktu pelaksanaannya, metode pelaksanaannya bagaimana, termasuk metode kerja untuk keselamatan konstruksinya seperti apa, semuanya tercantum di dokumen spesifikasi teknis. Juga keterangan gambar-gambarnya. Yang terpenting ini Pak Bu juga yang saya warna hijau, kursorku gerak ya Cak yo. Cak Gus? Gerak gimana? Pelayan, pelayan. Oke, siap. Nah, yang terpenting juga lah mau temenan dah. Tenan. Oh ya wes, oke, nggak apa-apa. Terus penetapan tingkat risiko keselamatan konstruksinya Pak Bu itu penting, itu juga dicantumkan di dalam dokumen spesifikasi teknis berdasarkan penetapan tingkat risiko yang telah ditetapkan oleh konsultan perancang tentunya.
Oke Pak Bu, ini kalau gambar-gambar bagaimana peta lokasinya, layoutnya, potongan memanjang, potongan melintang, detail-detail lokasi, masih banyak loh. Spesifikasi teknis tidak nyambung dengan gambar-gambarnya kan masih ada ya Cak Gus. Masih ada spek tek ini juga nggak nyambung dengan HPS-nya, itu diperiksa kembali, disesuaikan kembali. Nah Pak Bu, terkait penetapan tingkat risiko keselamatan konstruksi mengacu pada hasil dokumen pekerjaan konsultansi konstruksi perancangan. Di dalamnya itu salah satunya menetapkan tingkat risiko. Nah, dalam melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap RKK dan SMKK dan penerapan SMKK, BPK dapat dibantu oleh ahli K3 konstruksi atau ahli keselamatan konstruksi dan atau petugas keselamatan konstruksi. Nah, Pak Bu, syarat-syarat persyaratan teknis yang harus ada Pak Bu di pekerjaan konstruksi, jika kualifikasinya besar dan kompleks, maka metode pelaksanaan ini dikompetisikan. Tapi jika nilai paketnya di bawah 50 meter, ya Cak ya, 50 miliar ya Cak Gus ya. Ojo nutup kamik, tak celuk gak nyaut. Untuk kualifikasi menengah dan kecil Pak Bu di bawah 50 miliar, PPK wajib menetapkan metode pelaksanaan pekerjaannya, dipastikan kembali mulai urut-urutan pekerjaan persiapan sampai finishing itu tercantum semua di dokumen spek. Nah, masih ada loh PPK ternyata copy paste dari paket lain, terus metodenya itu padahal sudah tidak dikompetisikan sehingga harus clear, termasuk bagaimana kurva S-nya, bagaimana jadwal-jadwal pelaksanaannya dan seterusnya. Progres-progres yang harus dicapai itu semua ada di metode pelaksanaan pekerjaan. Juga syarat personil manajerial, peralatan utama dan subkontrak. Nah Pak Bu, untuk subkon ini hanya dipersyaratkan untuk nilai pagu di atas 25 miliar ya Cak Gus ya. Tapi ya, kalau ya oke ya, kalau metode pelaksanaan pekerjaan Pak Bu, dulu bicara dulu di Permen PUPR 14 tahun 2020 untuk metode pelaksanaan ini dibagi dua ya Cak Gus ya, di atas 25 miliar sampai 50 miliar itu paling ditetapkan hanya daftarnya saja. Yang penting ada daftar pekerjaan yang akan disubkonkan. Mohon maaf, yang harus ditawarkan, mohon maaf itu subkon ya Cak. Metode pelaksanaan Pak Bu. Saya bicara apa Cak? Sampai lali aku Cak. Delok wajahmu Cak. Subkon. Oh, subkon. Nah, subkon Pak Bu, dulu di Permen PUPR 14 tahun 2020 ada dibagi dua. Di atas 25 sampai 50 itu paling banyak dua pekerjaan utama, tapi hanya daftarnya saja ya Cak Gus ya. Dan dua pekerjaan yang bukan pekerjaan utama kepada penyedia usaha kecil di provinsi setempat. Paling banyak dua. Tapi Pak Bu, di wilayah Cak, bukan provinsi Cak. Wilayah setempat ya. Ya. Oke, betul ya. Dengar yang kena kamu Cak. Mari ngombe apa aja ya. Nah, terus untuk dulu Pak Bu, di atas 50 sampai 50 miliar itu paling banyak dua pekerjaan utama kepada penyedia spesialis nggih. Tadi juga spesialis yang 25, tapi sesuai subklasifikasi. Kalau di atas 50 itu dulu nggih. Dan tetap sama paling banyak dua pekerjaan utama kepada penyedia bukan spesialis nggih, penyedia usaha kecil di wilayah setempat nggih, paling banyak dua pekerjaan. Nah, tapi di Perlem kita yang baru Pak Bu, coba dibuka kembali bahwa subkon itu diperuntukkan nilai di atas 25 miliar sesuai subklasifikasi. Kan itu ya. Kan itu ya Cak Gus ya. Paling banyak dua pekerjaan utama yang spesialis dan paling banyak dua pekerjaan bukan pekerjaan utama. Sudah tidak dipilah lagi di atas 25 dan di atas 50. Nah, juga ada dokumen RKK. Nanti kita jelaskan waktunya bentek ya. Oke. Syarat personil manajerial. Oh, saya 15 menit. Emang saya 30 menit. Nah, untuk persyaratan personil manajerial Pak Bu, bahwa untuk kecil, kualifikasi usaha kecil cukup dua, yaitu personil pelaksana, petugas pelaksana, dan petugas keselamatan konstruksi atau ahli K3 konstruksi atau ahli keselamatan konstruksi. Ini maksudnya garing-garing ini disesuaikan penetapan tingkat risikonya. Bisa jadi kualifikasi kecil, risikonya menengah bisa jadi. Kalau menengah maka ahli K3 yang dipersyaratkan. Jika kualifikasinya kecil, risiko keselamatan konstruksi kecil, hanya cukup petugas keselamatan konstruksi saja tanpa pengalaman. Terus terkait menengah dan besar Pak Bu.
Ini jika menengah dan besar, apa ya kok mbok ora ya? Ada 4, yaitu manajer pelaksana atau proyek, manajer teknik, manajer keuangan, dan ahli K3 atau ahli keselamatan konstruksi. Nah, jika dan untuk jumlah personilnya Pak Bu, disyaratkan masing-masing jabatan ini hanya 1. Masing-masing jabatan. Nah, untuk HPS yang di atas 50 miliar, manajer teknik yang di huruf B ini bisa disyaratkan maksimal 2 personel. Nah, sedangkan untuk APS di atas 100 miliar, Pak Bu, angka huruf B ini manajer teknik boleh dipersyaratkan sampai 3 personel. Nah, sedangkan SKA atau SKT terkait itu untuk kualifikasi kecil sampai dengan 15 miliar tidak mensyaratkan SKA. Kecuali SKA, ahli K3 konstruksi atau ahli keselamatan konstruksi disesuaikan tingkat resikonya. Nah, terus kualifikasi usaha menengah dan besar tidak mensyaratkan SKB. Seperti itu nih Pak Bu, hanya SKA saja. Nah, sertifikat Pak Bu, setiap personil hanya disyaratkan 1 sertifikat, tidak boleh lagi. Saya masih ada Cak Agus menerima dokumen persiapan personil manajer pelaksana itu harus 2 sertifikat ini dan itu harus direview Pak Bu, bertentangan dengan pedomannya atau aturan mainnya. Nah, terus untuk sertifikat petugas keselamatan konstruksi, ahli K3 konstruksi atau ahli keselamatan konstruksi tidak boleh dibatasi hanya diterbitkan salah satu. Misalkan hanya diterbitkan PUPR saja atau Kemenaker saja, Kementerian Ketenagakerjaan RI, atau BNSP saja tidak boleh Pak Bu, karena ketiga-tiganya itu diizinkan karena dilindungi oleh peraturan perundangan yang berlaku. Nah, terkait pengalaman Pak Bu, kecil hanya boleh 2 tahun maksimal ya. Kalau menengah sampai dengan HPS sampai dengan 50 miliar paling banyak 4 tahun pengalaman yang disyaratkan. Sedangkan untuk besar di atas 50 miliar sampai 100 miliar maka boleh pengalaman yang disyaratkan 5 tahun. Tapi untuk HPS di atas 100 miliar boleh mensyaratkan pengalaman paling lama 8 tahun. Oke. Masih lancar, Cak? Nah, sekarang peralatan sama. Oh, kurang 45 menit lagi. 45 menit. Sayang menit, Cak. Cak Mari ini nanti kan bisa diskusi kan itu ya. Yang penting materi dari saya sudah lengkap. Nanti kok mbok mute piye, Cak? Lah aku nggak mute sopo terus nge-mute. Wes krungu. Wes. Oke. Syarat pengalaman utama untuk nilai HPS sampai dengan 100 miliar, Pak Bu, paling banyak 6 jenis, masing-masing jenis paling banyak 3 unit. Tapi untuk di atas 100 miliar boleh mensyaratkan sampai dengan 10 jenis. Tapi masing-masing jenis juga 3 unit. Umpama pekerjaan saya membutuhkan dump truck contohnya 10 unit. Itu nanti yang 7 persyaratan berkontrak ya, Cak Gus ya. Yang harus dikompetisikan 3 seperti itu. Nah, bukti kepemilikan peralatan utama boleh milik sendiri, boleh sewa beli atau sewa. Masih ada loh PPK menetapkan peralatan harus milik sendiri. Dan masih ada yang mensyaratkan usia ternyata aku sampai hari ini. Nah, berarti kan masih belum clear dengan ketentuan. Mungkin lali moco ya Cak Gus ya. Berarti sampai yang sosialisasi kurang masuk, Cak. Mungkin terus apa anu ya pura-pura bidek ya waktu itu ya. Ora tau oleh ngono kok. Nah, sekarang syarat dokumen RKK Pak Bu itu ada 2, yaitu dari fakta keselamatan konstruksi atau 5 elemen SMKK. 5 elemen mulai kepemimpinan, perencanaan, evaluasi, operasi dan dukungan keselamatan konstruksi. Kebalik mulai 3, 4, 5 terakhir evaluasi. Nah, tapi PPK hanya mengisi yang ini, tabel B1 atau IBPRP perencanaan selamatan konstruksi, cukup menetapkan 1 uraian pekerjaan yang memiliki tingkat risiko terbesar, identifikasi bahayanya dipilih yang paling besar. Oke, lanjut. Nah, terkait syarat pengalaman personil manajerial K3, khusus K3. Nah, ini jika penetapan risikonya kecil, cukup petugas keselamatan konstruksi tanpa pengalaman. Nah, terus risiko sedang. Boleh ahli muda K3 pengalaman 3 tahun atau ahli madya tanpa pengalaman. Jika besar, maka boleh ahli K3 madya pengalaman 3 tahun atau utama tanpa pengalaman. Nah, penetapan tingkat risiko ini berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Di mana? Eling Cak Gus. Aku mbek ngombe maksudnya Cak Gus. Biasaan ya.
Narasumber kan manusia, masuk kalau ngelacak. Nah, orang kenal Cak. Kalau ya. Penetapan tingkat risiko Pak Bu berdasarkan perundang-undangan di mana Permen PUPR nomor 10 tahun 2021 tentang pedoman SMKK itu nggih. Nah, saya pernah Cak Gus disuruh ngelodrok di satu kota lah nggih. Kamus, oh cuman kecil kok, hanya mensyaratkan personil cuman 2. Terus jadinya apa? Apalagi belum punya pengalaman. Terus mensyaratkan 6 personilnya. Terus sampai sebagai pokja, ya saya loloskan supaya mendapatkan penyedia yang qualified katanya gitu ya. Kalau jenengan sebagai pokja meloloskan, berarti sampai sendiri bertentangan dengan peraturan perundangan karena dibatasi 2 jika risikonya kecil. Tolak ya gitu. Kembalikan di review, tugasnya review pokja kan itu. Ternyata hari ini masih ada yang begitu ya. Nah Pak Bu, ini saya hanya berbagi aja nggih bahwa konsultan perancang itu Pak Bu, salah satu tugasnya adalah membuat rancangan konseptual SMKK perancangan termasuk rancangan panduan keselamatan operasi dan pemeliharaan. Maka para pokja nggih jika menerima paket konsultan perancangan atau yang masih dikenal konsultan perencana kan masih banyak nyebut seperti itu. Jika di KAK-nya tidak ada klausul ini Pak Bu di salah satu produk akhir tidak ada klausul membuat rancangan konseptual SMKK perancangan, maka harus direview karena ini amanah Permen PUPR 21 tahun 2021 tentang SMKK. Nah ini pasalnya Pak Bu, ada di pasal 3 nggih, tentang rancangan konseptual SMKK. Nah terkait RKK itu ada di pasal 6. RKK itu ada RKK pengawasan. Nah maka para pokja nggih, jika ada PPK yang mengirim paket untuk memilih penyedia konsultan pengawasan, di dalamnya di dalam KAK tidak ada klausul menyusun rancangan rencana keselamatan konstruksi pengawasan, wajib direview karena ini amanah undang-undang. Demikian juga untuk pelaksana pekerjaan konstruksinya harus menyusun RKK pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Ini ada di pasal 3 dan pasal 6 gitu. Sekarang review HPS, ini tujuannya nggak usah tak wajar ya, Cak Gus ya. Oke, memastikan. Oke, yang terpenting ini Pak Bu, pokja memeriksa pemenuhan perhitungan kewajiban perpajakan, cukai, asuransi, atau SMK 3, atau biaya lain yang disyaratkan dalam pelaksanaan pekerjaan. Artinya kan ini harus memastikan, termasuk SMK 3, ini kan masih istilah SMK 3. Padahal kan sebetulnya sudah biaya penerapan SMKK kan ya, penerapan SMKK-nya. Masih, cuman di perlem kita masih bunyi seperti ini. Oke lanjut. Nah, Pak Bu, ada Permen PUPR nomor 1 tahun 2022, barangkali ada teman-teman yang belum membaca. Ini ada di pasal 12-nya. Pedoman Permen PUPR 1 tahun 2022 itu Pak Bu, berlaku untuk HSP bidang umum, sumber daya air, bina marga, dan cipta karya dan perumahan, Pak Bu. Berlaku untuk semua KPU-an. Nah, terpenting di pasal 21, pada saat peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri PUPR nomor 28 tahun 2016 tentang pedoman AHSP pekerjaan umum, Pak Bu, dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Ini ditetapkan tanggal 5 Januari, diundangkan tanggal 7 Januari. Sehingga ada surat PUPR, Pak Bu, untuk pengadaan barang jasa yang prosesnya sebelum tanggal 7 Januari menggunakan Permen PUPR nomor 28 tahun 2016, dan jika pengadaan barang jasa yang diproses setelah tanggal 7 Januari wajib menggunakan Permen PUPR nomor 1 tahun 2022. Seperti itu nggih. Nah, Pak Bu, dulu di Permen PUPR nomor 28 kurang 1 jam itu. Permen PUPR nomor 28 tahun 2016 di sana dikatakan overhead 5%, keuntungan 10% kan gitu ya Cak Gus ya, di jumlah menjadi 15%. Nah, di Permen PUPR nomor 1 tahun 2022 di pasal 6 Pak Bu, bahwa biaya tidak langsung sebagaimana dimaksud ayat 1 dihitung sebesar 10% hingga 15% dari biaya langsung. Biaya langsung itu kan at cost kan nggih, semen regane 50. Maka
di bawah itu ada overhead dan keuntungan itu maksimal 15%. Boleh 10% karena diatur seperti ini. Berarti kan tidak boleh 210 ya Cak Gus ya. Karena ini pedoman penyusunan HPS bagi PPK. Maka PPK jika menyusun HPS, biaya umum atau overhead lah, kalau Cak Gus kan bahasanya bahasa ke-Inggris-Inggrisan. Padahal biaya umum senengannya overhead kan. Biaya overhead dan keuntungan masih kisarannya antara 10 sampai 15. Berarti tidak boleh di bawah 10 ya PPK pada saat menyusun HPS. Kalaupun toh ditawar 5% oleh penyedia, ya kan boleh-boleh saja ya Cak Kesoyo ya. Sah. Nah, ini penting Mbak Bu, perlu saya sampaikan ya di pasal 8 ya, bahwa harga satuan dasar tenaga kerja sebagaimana dimaksud pasal 7 huruf A diperoleh dari ketentuan pemerintah daerah setempat berupa UMP atau UMK di luar pajak. Nah, jika ini tidak ada, barulah pakai yang BPS kan gitu ya Cak Gus ya. Atau menggunakan harga survei. Jika AB tidak ada, maka harga survei kan seperti itu ya, urut-urutannya gitu. Nah, ini penting Pak Bu. Upah tenaga kerja di analisa harga satuan pekerjaan itu kan harian ya Cak Gus ya. Pekerja sekian, tukang sekian, kepala tukang sekian, mandor sekian. Nah, itu Pak Bu, jika karena harian kan, maka cara menghitungnya bukan dibagi 30 ya Pak Bu. Itu ada undang-undangnya. Ada PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Ini sudah saya cuplikkan dari pasal 17. Bagi perusahaan dengan sistem waktu kerja 6 hari dalam seminggu, upah sebulan dibagi 25. Itu nggih. Ada pertanyaan kadang BPK, lupa pelaksanaan pekerjaanku kan 3 hari kalender, berarti penuh 30. Manusia itu bukan robot. Kan itu ya Cak Gus ya. Harus ada jeda 1 hari untuk istirahat. Jangan kerja seminggu full kayak Cak Gus, nggih. Harus istirahat. Kita bukan mesin. Maka kalau Bapak Ibu mempekerjakan tenaga kerja selama 30 hari berturut-turut, sisa yang 5 hari, maka itu menggunakan skema lembur. Pijet. Skema lembur mau kan lebih mahal dari gaji. Kayak pijet maksudnya. Ajar. Nah, ini contoh saja Pak Bu. Ada urut-urutan menurut ini saya cuplik dari Permen PUPR nomor 1 ya. Ada pekerja, ada tukang batu, misalkan ada mandor. Nah, pekerja yang terendah inilah Pak Bu sesuai dengan UMK atau UMP. Kalau kayak Jakarta kan enggak ada UMK. Barulah tukang batu di atasnya, mandor di atasnya. Seperti itu nggih, ini contoh saja. Nah, ini Pak Bu penting sampai sini aja lah ya Cak Gus ya. Mate ngoceh ya. Nah, penting Pak Bu bahwa amanah Permen PUPR nomor 10 tahun 2021 tentang SMKK itu kalau kontraknya harga satuan harus ada 9 komponen biaya penerapan SMKK. Mulai dari penyiapan, di huruf nomor 5 ini juga ada personil K3, ini dibiayai personil K3. Sampai dengan yang ke-9 kegiatan peralatan terkait pengendalian risiko keselamatan konstruksi. Nah, yang saya kotai merah, kita ya Cak Gus ya, nomor 8, jika risiko keselamatan konstruksinya ditetapkan kecil, maka angka 8 ini tidak wajib nih Bapak Ibu, nih, tidak wajib. Nah, ini untuk yang kontraknya lumsum. Kalau Cak Gus kan senengannya lamsam, padahal sekarang P-nya kan wis hilang Cak Gus menjadi bahasa Indonesia. Lumsum sampai rotok mencucu titik lah Cak Gus, biar mahrotnya pas. Itu ada 5 Pak Bu. 5 komponen mulai biaya penyerapan, sosialisasi, APD, alat pelindung diri, fasilitas, dan kegiatan peralatan terkait dengan pengendalian. Gitu nggih. Di lembar ini apa selanjutnya. Nah, ini contoh aja Pak Bu, HPS yang sudah mencantumkan biaya penerapan SMKK Pak Bu, itu tidak boleh nggih masuk biaya persiapan, harus muncul sebagai mata pembayaran sendiri seperti ini. Tidak boleh masuk ke bagian pekerjaan persiapan. Itu ketentuan perundangan di Permen PUPR 10 tahun 2021. Nah, ini penting sampai gini lah Cak Gus ya. HPS itu kan ada pajak. Nah, ternyata pada saat saya ngelodruk Cak Gus di beberapa tempat masih banyak yang belum clear. Nah, masih banyak juga yang belum tahu ada Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, bahwa di pasal 7 dikatakan pengenaan PPN sebesar 11% dan mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022. Itu nggih. Maka jika Bapak Ibu para pokja menerima paket dari BPK ternyata
PPN-nya masih 10%, maka sebaiknya disampaikan kepada PPK ini ada aturan baru loh ya tentang pajak. Mulai 1 April dikenakan 11%. Iya lek nilainya titik nggak apa-apa kacak 1% ya Cak Gus. 100 juta Kak Gus. Kalau lek 100 miliar. Coba dihitung piro Cak Gus dibagi 100. Lah kan ketok moto nih. Iki ya lek motone Cak Gus sik clear. Lah moto bukan harus pakai kacamata. Gitu nggih. Harus diinformasikan karena PPK masih banyak yang tahu. Ini terakhir lah sampai APS ya Pak Bu. Nah, penetapan Hah? Bukan mau terakhir ngomong, Cak. Enggak, ini penting. Tak sampaikan penting. Pak Bu, bahwa penetapan HPS itu yang sah adalah, nih yang nomor 2, yang telah ditandatangani oleh PPK. Nah, terpenting Pak Bu yang di nomor 4, yang saya maknai merah, bahwa HPS itu memiliki umur paling lama 28 hari kerja. Sebatas akhirnya sampai dengan pemasukan penawaran jika itu prosesnya pasca. Ya, maka jika pekerjaan tidak komplek kan pasca ya Cak. Jika pekerjaannya komplek kan pra Pak Bu. Maka kalau pra harus masih berlaku sampai dengan batas akhir penyampaian dokumen kualifikasi. Maka tidak boleh pada saat HPS di bawah itu batang titik-titik Maret 2022. Tidak boleh Pak Bu karena ada umurnya. Ya le umurnya Cak Gus dawa. Le umur HPS kan hanya 28 hari. Itu nggih, wis cukup sampai sini sih ya Cak Gus ya. Soalnya tenang Ki. Serius Ki. Aku terakhir aja. Enggak, ini terakhir aja. Penting tok, penting. Iki tok aja. Nah, ini Pak Bu. 5 menit toh, Cak. Ini terpenting ya Pak Bu. Enggak, ini penting, masih banyak pokja yang belum baca ini. Pak Bu, saran saya baik pokja, PPK, penyedia, bacalah IKP mulai ketentuan umum sampai terakhir. Karena apa? Itulah peraturan perundangan ya Cak Gus ya. Yang harus ditaati para pihak siapa? Ya pokja dan peserta tender. Atau kalau di bawah 200 ya PP dan peserta. Nah Pak Bu, ini penting. Ternyata di klausul IKP 44.4 ada seperti ini Cak Gus. Pejabat penandatangan kontrak dan penyedia tidak diperkenankan mengubah substansi dokumen pemilihan sampai dengan penandatanganan kontrak kecuali mempersingkat waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akan melewati batas akhir tahun anggaran. Maka jangan ada kontrak yang kotongan. Bahasanya Cak Gus kan kotongan kan gitu ya. Jangan ada klausul-klausul yang belum ditetapkan. Jangan ada rancangan kontrak yang copy paste dari paket lain. Sehingga nanti pada saat taruhan prestasi ada sengketa kontrak baru sadar oh ternyata kontraknya ini copy paste atau masih ini Pak Bu, klausul-klausul beberapa yang masih belum ditetapkan. Ini penting karena ini tidak boleh berubah sampai tanda tangan kontrak. Maka kalau meminjam istilahnya Bang Rudi Irwandi dari Kalimantan Tengah, harus paripurna. Jadi kontrak itu harus paripurna saat proses pemilihan. Jika dikasih uang muka atau tidak, sudah ditetapkan. Terminnya juga sudah ditetapkan. Demikian juga klausul-klausul yang lain. Contohnya klausul 49 TTI, hak dan kewajiban penyedia. Kadang-kadang PPK tidak sadar Pak, tidak pernah diisi. Karena A sampai H kan ada di SSUK. Di huruf I itu Pak Bu, hak dan kewajiban yang perlu diatur. Contohnya mendapatkan lokasi untuk penimbunan material dan mendirikan direksi kit, mendapatkan akses jalan masuk menuju lokasi pekerjaan. Nggak dikei kan diangkut pakai kren ya Cak Gus ya. Termasuk kewajibannya memperbaiki kembali jalan yang rusak, membersihkan kembali, contoh nih, lokasi bekas penimbunan material dan bekas pembuatan direksi kit dan seterusnya. Maka perlu dipertimbangkan Pak Bu, biar tidak ada masalah di kemudian hari. Mungkin sampai sini dulu ya Cak Gus ya. Dilanjutkan diskusi. Ya. Oke.